seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam doa akhir pekan GKJ Kemuliaan Sabtu 19 Juni 2021. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan berdoa bersama mengucap syukur atas satu minggu yang boleh kita lalui. Dan kita dasari ucap syukur itu dengan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ke-14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dikisahkan Tuhan Yesus mendengarkan berita. Kalau kita perhatikan perikop sebelumnya, yaitu tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Yesus kemudian hatinya sangat sedih dan dia ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang banyak yang mencari Yesus itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Sebenarnya melalui kisah ini kita bisa belajar, saudara dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita merasakan sakit hati, ketika kita kecewa, ketika hati kita terluka, kemudian kita ingin supaya kita bisa sembuh, bisa pulih, maka kita bisa meneladani Tuhan Yesus, yaitu dengan cara Tuhan Yesus mengobati kesedihannya dengan ia memulihkan orang lain. Tuhan Yesus mengobati, melakukan kebaikan bagi orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, cara bagaimana kita bisa pulih hatinya dari sakit hati, dari kecewa maupun luka hati, kita bisa dengan berbuat baik. Bukankah sering kita jumpai para pegiat-pegiat sosial, orang-orang yang menyatakan karya sosial, itu latar belakangnya adalah karena dia sendiri mengalami luka, dia sendiri pernah mengalami pengalaman pahit, dan dia rindu supaya orang lain ketika mengalami pengalaman yang sama bisa dipulihkan. Dan dia pun hanya bisa terpulihkan karena melakukan kebaikan. Saudara dikasihi Tuhan, percayalah, karya Allah yang memulihkan itu bisa kita rasakan, bisa kita dapat hayati ketika kita bersama-sama bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengobati dirinya, kesedihannya dengan mengasihi sesama. Bukannya melakukan balas dendam kepada Herodes, tetapi Tuhan Yesus mengasihi sesama, mengobati mereka yang terluka, dan Yesus pun kemudian dia juga terpulihkan. Mari kita juga melakukan hal yang sama, mengobati saudara-saudara kita, sesama kita yang terluka, dan kita pun hatinya akan disembuhkan juga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami dalam satu minggu ini. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, pemulihan, Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan juga pelayanan kami. Kiranya senantiasa
Engkau ajarkan kepada kami untuk mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini firman-Mu kembali menyapa kami, mengingatkan kami akan pentingnya kami saling mengasihi. Ketika hati kami terluka, ketika kami kecewa ataupun ada orang yang menyakiti kami, bukan kami membalas dengan dendam, tetapi kami menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Sehingga kami bisa merasakan karya pemeliharaan Tuhan, karya penyembuhan Tuhan, melalui usaha kami, perbuatan kami untuk mengasihi sesama, sebagaimana Kristus telah meneladankannya kepada kami. Kiranya kami dimampukan memiliki hati yang penuh kasih, hati yang murah untuk mau mengampuni sesama, hati yang sabar kepada orang-orang sesama kami. Bapa yang penuh kasih, jikalau sebentar kami pun hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Engkau menyertai kami. Dalam tidur kami, Tuhan lindungi kami, dan esok hari kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan bersama dengan keluarga kami beribadah kepadamu dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.